Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat kembali menjalankan aktivitas seperti biasa, walaupun UAS kali ini kita mengerjakannya dengan berbasis online. Yang pertama yang saya hormati Bapak dosen Pak Ramli sebagai pengampu mata kuliah, dan teman-teman Buniban yang mendengarkan hasil dari pemaparan makalah kami. Membahas masalah pemikiran Washington Irving terhadap Islam. Terlebih dahulu kami ingin mengemukakan bahwa dalam tradisi keilmuan, jika ditinjau dari aspek wilayah, ada dua kawasan, yaitu Barat dan Timur. Dunia Barat diwakili oleh negara-negara Barat seperti Belanda, Inggris, Perancis, Spanyol, Amerika, dan sebagainya. Sedangkan Timur dikenal sebagai kaum orientalis. Kaum orientalis ini menjadikan dunia Timur, termasuk Islam di dalamnya, berdasarkan sudut pandang Barat. Di samping itu, ada pula orang-orang Timur yang tertarik untuk mengkaji dunia Barat dengan menggunakan sudut pandang ketimuran yang dinamakan dengan kaum oksidentalis. Selanjutnya, terkait dengan kaum orientalis tadi yang berkaitan dengan Islam, pada awal pertumbuhannya kajian orientalis ini bersifat umum. Namun dalam perkembangan kajian itu mengalami spesifikasi sehingga lahir berbagai kajian tentang Islam seperti Al-Quran, hadis, hukum, sejarah, dan sebagainya. Pada dasarnya fokus kajian Islam yang mereka tekankan adalah sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam frame kajian orientalis yang sudah terspesifikasi menjadi beberapa bidang tersebut, di samping berkembangnya kajian orientalis tadi terhadap disiplin ilmu keislaman, muncullah beberapa tokoh, diantaranya Washington Irving. Sehingga kami tertarik untuk membahas bagaimana Washington Irving melihat Islam dalam sudut pandang kebaratannya. Sebelum memahami pemikirannya, alangkah baiknya kita mengenal dulu siapakah sosok Washington Irving tersebut. Pertama, Washington Irving lahir pada tanggal 13 April 1783 di New York City. Ayahnya bernama William, adalah seorang pedagang Skotlandia Amerika, dan ibunya Sarah Sanders adalah putri dari seorang pendeta. Adapun karir daripada Washington Irving adalah beliau adalah seorang penulis, sejarawan, penulis biografi, sarjana hukum, dan diploma yang mewakili Amerika Serikat di Spanyol dengan jabatan Minister Resident pada tahun 1942, dari tahun 1846 sampai 1942. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh saudari saya Amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mencoba melanjutkan pembahasan dari Taufik tentang karya Washington Irving. Sebagaimana yang kita ketahui, Washington Irving adalah seorang penulis, sejarawan, penulis biografi,
sarjana hukum dan diploma yang pernah mewakili Amerika Serikat di Spanyol dengan jabatan minister residen. Beliau banyak meninggalkan karya, di antara karya yang paling terkenal adalah cerita pendek Rip Van Winkle dan The Legend of Sleepy Hollow. Kedua karya ini adalah bagian dari karyanya The Sketchbook. Karya-karyanya meliputi biografi George Washington, Oliver Goldsmith, dan Muhammad, dan beberapa sejarawan Spanyol yang membicarakan tokoh seperti Christopher Columbus, Moore, dan Alhambra. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan pemikiran Washington Irving. Di dalam salah satu karya beliau mengungkapkan pendapatnya mengenai kitab suci Al-Quran sebagai berikut. Yang mana di sini Washington Irving menyatakan bahwa soal kini, apakah dia Muhammad itu seorang penipu yang tiada berprinsip? Apakah seluruh ra'yu dan wahyu dari pihaknya itu suatu kepalsuan yang sengaja diatur? Apakah seluruh sistemnya itu suatu rangkaian kelicikan belaka? Nah, mengenai hal tersebut, menurut Washington Irving, kita mestilah senantiasa ingat bahwa Muhammad tidak bisa dikaitkan dengan sekian banyak keluarbiasaan yang selama ini dikaitkan dengan namanya. Semua ra'yu dan wahyu yang dikatakan berasal darinya itu lancung atau spurious. Mukjizat-mukjizat yang dikaitkan kepadanya hanya semata-mata bikinan kaum muslim yang fanatik. Dia sendiri berulang kali menolak untuk melakukan sesuatu mukjizat, kecuali mukjizat satu-satunya baginya ialah Al-Quran. Nah, sebenarnya Al-Quran yang ada sekarang ini tidak sama dengan Al-Quran yang disampaikan Muhammad kepada para muridnya pada masa itu, tetapi telah mengalami banyak penyelewengan dan sisipan-sisipan. Wahyu yang termuat di dalamnya berasal dari berbagai tempat di depan berbagai individu. Dalam karyanya tersebut, Washington menyatakan beberapa poin tentang Muhammad dan Al-Quran sebagaimana berikut. Yang pertama, Washington menyatakan bahwa dia Muhammad itu seorang penipu yang tidak berprinsip. Seluruh wahyu yang disampaikannya itu suatu kepalsuan yang sengaja diatur. Seluruh sistemnya itu rangkaian kelicikan belaka. Yang kedua, Muhammad sendiri jelas dan berulang kali menolak untuk melakukan sesuatu mukjizat, kecuali mukjizat satu-satunya baginya adalah Al-Quran, yang karena keistimewaannya tidak dapat ditandingi pada masa itu. Yang dikatakan ia terima melalui wahyu, ia pun menyatakan bahwa itu adalah mukjizat yang terbesar. Kemudian yang ketiga, Irving menyatakan juga, dan Muhammad itu sendiri adalah buta huruf, tapi merupakan kritikus yang teliti menyatakan paduan keindahan dan kekeliruan, tanpa metode ataupun aransemen, penuh dengan kekaburan, ketiadaan ujung pangkal, kelewat berulang-ulang, dan pertentangan-pertentangan secara langsung. Kemudian yang keempat, sebenarnya Al-Quran yang ada sekarang ini tidaklah sama dengan Al-Quran disampaikan Muhammad kepada para muridnya di masa itu, tapi telah mengalami banyak penyelewengan dan sisipan-sisipan. Nah, Irving juga menyatakan bahwa banyak kekeliruan dan kontradiksi yang menyusup ke dalam naskah-naskah Al-Quran. Dalam buku yang ditulis Irving ini disudahi dengan sebuah penutup yang menjelaskan pokok-pokok ajaran rukun Islam serta apa yang dikiranya sumber-sumber yang berdasarkan sejarah yang telah dijadikan landasan ajaran itu. Didahului dengan soal keimanan kepada Tuhan, kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari kemudian. Kemudian katanya, rukun keenam dan terakhir daripada rukun akidah Islam ialah Jabariyah. Sebagian besar kemenangan Muhammad dalam perang didasarkan kepada ajaran ini. Segala peristiwa yang terjadi dalam hidup sudah ditentukan lebih dulu oleh takdir Tuhan. Sudah tertulis dalam papan abadi sebelum Tuhan menciptakan alam ini, dan bahwa nasib dan ajal manusia semua sudah ditentukan, sudah tak dapat dielakkan lagi dengan cara apapun menurut kemampuan usaha dan pikiran manusia. Sudah tak dapat dimajukan lagi. Dengan keyakinan ini, kaum muslimin terjun ke medan perang tanpa merasa takut sama sekali. Kalau mati dalam pertempuran demikian ini sama dengan mati syahid yang akan langsung masuk surga. Maka mereka yakin salah satu ini pasti akan mendapat capai syahid atau menang. Nah, kemudian menurut Irving,
Muhammad mendapat inspirasi tentang ajaran ini tepat pada waktunya. Memang ini biasa terjadi pada waktu yang tepat sekali. Kejadian ini persis sesudah perang Uhud yang malang itu, yang tidak sedikit makan korban sahabat-sahabatnya, termasuk Hamzah pamannya. Ketika itulah tatkala kesedihan dan kegelisahan sedang mencekam hati sahabat-sahabat yang mengelilinginya, peraturan ini dikeluarkan bahwa manusia tak dapat mengelak dari kematian. Bila ajal sudah tiba, sama saja di tempat tidur atau di medan perang. Kiranya orang tak akan dapat melukiskan suatu ajaran yang lebih tepat dari ini untuk mendorong sekelompok tentara yang bodoh tidak berpengalaman itu menyerbu secara buas ke medan perang. Mereka sudah diyakinkan kalau hidup mendapat rampasan perang, kalau mati mendapat surga. Karena ajaran ini juga tentara muslimin sudah hampir tak dapat kalahkan lagi. Akan tetapi ini juga yang mengandung racun yang akan menghancurkan kekuasaan Islam itu. Begitu pengganti-pengganti Nabi itu berhenti sebagai penakluk, begitu mereka menyarungkan kembali pedangnya untuk selama-lamanya, ajaran Jabariyah ini pun mulai mengerumit atau menggerogoti untuk merusak urat saraf muslimin. Sudah peka terhadap perdamaian, juga sudah peka terhadap kekayaan materi yang dibolehkan oleh Al-Quran, dan yang merupakan pemisahan yang tajam antara prinsip-prinsip ini dengan agama Kristen, agama suci dan kasih sayang. Seorang muslim yang ditimpa kemalangan menganggapnya sebagai nasib yang sudah ditakdirkan Tuhan dan tak dapat dihindarkan. Jadi harus tunduk dan menerima, selama segala daya upaya dan pikiran manusia memang tidak berguna. Rumus yang berbunyi, tolonglah dirimu, Tuhan akan menolongmu, dipandang oleh pengikut-pengikut Muhammad tak dapat dilaksanakan, bahkan sebaliknya yang mereka ambil. Dari sanalah salib berhasil mengikis bulan sabit. Adanya bulan sabit ini sampai sekarang di Eropa, yang pada suatu waktu pernah mencapai kekuatan yang luar biasa, hanyalah karena perbuatan negara-negara Kristen yang besar-besar, atau lebih tepat lagi karena persaingan mereka sendiri. Bertahannya bulan sabit itu barangkali untuk menjadi bukti yang baru bahwa barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 2. Salah dan khilaf itu murni datangnya dari kami. Kemudian sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.